yang 5 tahun saja masih kurang, apalagi cuma 3 tahun 8 bulan. Kan kalau nggak aman ya bagaimana mau membangun. Jadi semua sektor sangat mendukung. Nah, tapi jual program yang kita tawarkan dan programnya jelas, ya kenapa kok tidak kita pilih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Podcast Ngopi Sumsel selalu melakukan inovasi. Dan kali ini kami bicara di tempat terbuka, di sebuah rumah tokoh masyarakat yang kalau masyarakat Oku Timur tidak akan asing lagi. Tapi masyarakat Sumsel juga pasti mengenal beliau. Dan alhamdulillah wa syukurillah, ya Allah, kami disambut langsung oleh tuan rumah dan bersedia untuk bincang-bincang. Kita sapa langsung tokoh masyarakat Oku Timur, Kolonel Infantri Purnawirawan Haji Ruslan Taimi. Assalamualaikum, Kolonel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wah, Surono. Kalau bicara dengan tentara pakai hormat ini. Ini agak-agak, saya sebenarnya agak gugup ini. Karena terlepas beliau sudah purnawirawan, gaya bicara, sikap beliau tentara banget gitu. Dan jujur nih, di belakang kami ini backgroundnya tidak main-main. 2 mobil. Kolonel, sebelum kita ngobrol lebih jauh, ngobrol soal 2 mobil ini sejarahnya gimana nih, Kolonel? Yang putih dulu deh. Oh, yang putih. Ya, jadi ini hibah ya. Yang putih ini hibah dari Australia ke Angkatan Darat. Angkatan Darat digunakan untuk tujuan dinas. Ya, selama perjalanannya dipakai untuk operasional di dinas kesehatan, dan setelah itu mobil ini karena sudah tua, jiwa saya menolak tua. Sehingga saya dan alhamdulillah sudah milik pribadi. Alhamdulillah. Dan nampaknya kelihatan masih muda ini, padahal sudah tua ini. Muda dan terawat. Muda dan terawat, dan satu-satunya di Indonesia yang setir kiri. Setir kiri? Ya. Wah. Dengan tipe 140. 140. Ya. Izin, Kolonel sering menggunakan mobil ini di dalam keseharian? Ya, terkadang di waktu-waktu libur gitu kan. Saya bawa ke kebun, ya hanya karena hobi saja, tapi kalau mau nyaman pakai LC. Waduh, ini sahabat Ngopi Sumsel, kalau dibawa ke Palembang ini bakal stop, ini banyak kendaraan memperhatikan mobil ini. Karena selain antik, kegagahannya, aduh, ini luar biasa. Kalau yang satunya, Kolonel? Yang satunya sama, hibah juga dari luar negeri, dipakai juga oleh Angkatan Darat. Waduh. Untuk operasional, dan karena dipakai terus, karena sudah tua, mobil ini sudah nggak sanggup lagi untuk dibiayai untuk operasional, sehingga didem, diputihkan, dan bisa menjadi milik pribadi. Sama posisinya juga rusak berat, dan alhamdulillah sekarang sudah nampak kelihatan, ya kalau gadis cantik lah ini. Kalau kata orang tuh skincare-nya mahal ini. Tapi sahabat Ngopi Sumsel, kita tidak bicara hobi beliau hari ini. Tapi kalau sahabat Ngopi Sumsel izin ya berkenan main ke rumah beliau, sambutan beliau ramah dan rumahnya sangat luas, dan ngobrol dengan beliau sangat mengasihkan. Itulah kenapa hari ini kami ingin ngobrol dengan beliau tentang topik yang sangat sederhana tapi penting untuk masyarakat Oku Timur dan Sumatera Selatan. Pandangan beliau sebagai tokoh masyarakat terhadap perkembangan kemajuan Oku Timur. Izin, Kolonel. Ya. Oku Timur sudah melaksanakan pilkada, Provinsi Sumsel sudah melaksanakan pilkada. Sudah terpilih secara keputusan KPU, Kak Lanosin dan Pak Herman Deru. Sebagai tokoh masyarakat Oku Timur, apa yang diharapkan dari 2 sosok ini untuk memimpin Oku Timur dan Sumatera Selatan? Kita ke Kak Lanosin dulu. Baik. Terima kasih Mas Surono. Jadi saya selaku warga Oku Timur dan dianggap tokoh, tentu merasa bangga ya. Dimana di dalam perjalanannya, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai timnya Bapak Haji Herman Deru, membidangi Satgas APK untuk Sumatera Selatan dan Korwil 5 Oku dan Oku Selatan, dan juga saya selaku tim pemenangan Bapak Haji
Lanosin itu di Oku Timur, dan alhamdulillah semuanya menang ya. Jadi kita bicara politik selesai. Kita bicara sesuai pertanyaan. Jadi ini Pak Enos dan Pak Deru kan periode kedua ya. Siap. Dan mereka pernah menjabat gubernur dan pernah menjabat bupati. Tentunya mereka sudah paham ya. Sudah paham akar permasalahan Kabupaten Oku Timur. Oke. Meskipun beliau menjabat 3 tahun 8 bulan, itu belum maksimal. Yang 5 tahun saja masih kurang, apalagi cuma 3 tahun 8 bulan. Dan kita memaklumi kekurangan ini, dan meskipun dengan terbatasnya waktu memimpin sebagai bupati Oku Timur, alhamdulillah pembangunan infrastruktur luar biasa ya. Benar. Ya, sangat luar biasa. Apalagi dengan prestasi yang beliau dapatkan, alhamdulillah dengan kinerja yang bagus dan pembangunan yang luar biasa, Pak Haji Lanosin ini menyandang predikat menjadi bupati terbaik nomor 1 di bidang infrastruktur jalan dan bangunan ya di Kabupaten Oku Timur, satu-satunya. Se-Indonesia? Se-Indonesia ya. Masya Allah. Nah ini tentu bukan perjuangan bupati saja, tetapi perjuangan semua ya. Didukung dari masyarakat tentunya di bidang keamanan ya kan. Kalau nggak aman ya bagaimana mau membangun. Jadi semua sektor sangat mendukung. Nah ini kita apresiasi ya pembangunan yang luar biasa ini berkat kerja keras Pak Bupati beserta stafnya dan didukung oleh masyarakat di bidang keamanan. Oke. Demikian. Nah, kita kupas dulu Oku Timur ini, Kolonel. Oku Timur ini kan zero konflik. Bahkan bisa dikatakan sahabat Ngopi Sumsel bukan hanya zero konflik, tapi minus konflik. Yeah. Padahal di sini keberagamannya banyak, suku, agama. Kalau menurut Kolonel sebagai tokoh masyarakat, apa yang membuat Oku Timur ini adem, ayem, dan zero konflik nih? Baik. Yang jelas yang pertama masyarakat Oku Timur sudah cerdas. Ya, sudah cerdas, taat, patuh terhadap hukum. Ya meskipun masih ada ya istilahnya tindakan kriminal, dan itu saya bilang masih wajar-wajar saja ya. Paling ya 0, sekian lah. Tetapi itu kan bisa diatasi juga oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Dan secara umum Oku Timur ini kan sangat banyak ya suku, sangat beragam. Yang dominan memang suku Jawa, hampir 70%, sisanya suku yang lain. Ada Komering di jalur Sungai Komering ya kan, yang dulunya ya sangat rawan. Alhamdulillah berkat kepemimpinan Bapak Bupati Pak Jaya Hermanderu dan Pak Lanosin, ya sekarang ini sudah sangat nyaman mereka melewati ini. Dan secara umum Oku Timur juga sudah cukup aman. Ya memang kita tidak bisa pungkiri, memang sebelumnya sering terjadi perang antar suku. Iya, benar Kolonel. Betul. Dan dikit-dikit antar suku, massa yang bergerak ya kan. Nah, waktu itu saya Kasdim Batu Raja juga ikut terlibat juga menangani kasus gara-gara perkelahian antar perorangan, akhirnya berujung suku dan suku. Dan saya waktu itu ya tidak tinggal diam juga, memang tugas tanggung jawab saya juga membantu pemerintah daerah untuk bidang keamanan. Dan intinya Oku Timur ini ya satu, manakala pemimpinnya mau mendengar dan memberi solusi, itu enggak susah. Ya. Benar-benar. Tidak sulit. Dan ini menarik ini sahabat Ngopi Sumsel. Ada kata-kata bijak dari Kolonel Ruslan, mendengar. Seberapa penting seorang pemimpin mendengar aspirasi masyarakat, Kolonel? Ya, jadi kalau kita mau mendengar ini jangan mengenal batas ya. Ini orang susah, ini orang potensi memberi proyek, memberi rezeki, tidak. Justru kalau mau mendengar itu keluhan itu dari masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah dari bawah ke menengah lagi ya. Nah, siapapun dia, karena mereka ini kan manakala sudah ada pemimpin, artinya imam.
Benar, Masya Allah. Ya, imamnya mereka dia. Nah, manakala imamnya nggak mau mendengar, ya makmumnya seperti apa? Mau jadi apa nanti? Kira-kira begitu. Jadi pemimpin itu ya capek. Kalau nggak mau jadi pemimpin ya tidur aja di rumah. Ya, karena tanggung jawab pemimpin itu berat. Ya, saya katakan kita mimpin dalam keluarga saja kadang-kadang ya masih banyak permasalahan, apalagi memimpin masyarakat Kabupaten Oku Timur khususnya. Nah, manakala kita bisa mendengar dan memberikan solusi, ya kan, itu harapan mereka itu tidak minta apa ya, tidak minta diberi, tidak, tapi memberi secerca harapan untuk memberikan semangat hidup saja sudah bangga mereka. Benar. Dan apa ya, masyarakat bawah itu kalau sudah ketemu pemimpin tuh bangganya luar biasa loh, Kolonel. Dan seperti di rumah ini, ya Kolonel Ruslan juga tidak mengenal batas, orang datang diterima. Ini memang rumah ini memang apa punya gaya seperti itu atau bagaimana, Kolonel? Memang dibentuk seperti itu? Ya, jadi saya membangun rumah ini kan memang persiapan saya untuk pensiun di Kabupaten Oku Timur. Allah Akbar. Jadi awalnya mereka berpikir ya kan sebelum saya dulu mencalon, wah ini rumah siapa nih, siapa orangnya, namanya siapa, ini pejabat ini, takut mereka itu datang ke rumah saya. Dan setelah saya, karena belum ada ikatan emosional, kenal ya kan. Tapi setelah mereka kenal, ya alhamdulillah nggak ada lagi rasa takut mereka untuk datang kemari dan bahkan ya menyampaikan permasalahan di rumah saya ini untuk dibantu untuk diselesaikan. Dan alhamdulillah banyak sekali yang datang kemari. Dan apa? Tidak pernah mengenal waktu tidak, atau ketika dibatasi waktu kepada masyarakat atau bagaimana tuh, Kolonel? Mengatur waktu? Tidak ada. Jadi memang jiwa saya jiwa tentara ya kan, sama dengan dokter, tidak mengenal. Selagi dia masih kuat melek ya, ayo kita kuat-kuatan melek. Tapi jujur nih, kamu punya keluarga nih, family time dengan keluarga, dengan ada istri gimana tuh? Ya keluarga saya sangat mendukung. Nggak masalah karena sudah terbiasa hari-hari seperti ini ya. Seperti bukan masalah lagi. Dan malahan mungkin kalau ketika mereka tidak datang ada kekangenan tersendiri ya. Ya, meskipun jaraknya jauh ya kan. Handphone saya ini kan tidak mengenal siapapun punya nih handphone saya ini. Jadi kalau mereka ada sesuatu pasti mereka WA saya atau telepon saya langsung. Dan ini benar sahabat Ngopi Sumsel, nomor HP beliau tidak pernah ganti dari saya mengenal beliau dan alhamdulillah selalu dibalas ketika berkomunikasi. Izin Kolonel, kita bicara lagi ke kepemimpinan. Pak Herman Deru sudah diamanahkan untuk memimpin 1 periode lagi di Sumatera Selatan. Kita bicara lebih luas, tidak bicara Oku Timur. Menurut Kolonel dan kepemimpinan Pak Herman Deru di periode yang kedua ini, Sumsel ini diharapkan akan seperti apa, Kolonel? Ya, saya selaku tokoh ya dan juga adiknya ya berharap mendoakan yang pertama beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Bersama keluarga dan diberikan semangat ya kan 5 tahun ke depan untuk melanjutkan program pembangunan yang memang tidak cukup hanya 5 tahun dan diharapkan 5 tahun ke depan apa yang menjadi cita-cita beliau Sumatera Selatan bisa dibangun yang seadil-adilnya ya karena mereka berharap gubernur mereka hanya satu. Ya, setuju. Yaitu Bapak Haji Herman Deru. Tidak ada tempat mereka mengadu selain kepada Pak Haji Herman Deru. Jadi mudah-mudahan beliau terpilih dan dilantik ini tentunya bisa amanah. Amin, amin. Amin ya Allah. Kalau kita bicara kemajuan kan saat ini Oku Timur maupun Sumsel sudah semakin maju, Kolonel. Ya. Nah di 2 periode ini ada tidak arahan atau masukan dari Kolonel Oku Timur ini mau dibawa kemana? Atau ada beberapa sektor yang dirasakan masih perlu diperhatikan secara khusus? Ya, yang jelas kemarin periode pertama Bapak Haji Herman sudah menjabat. Sisa waktu yang ada ini 5 tahun ke depan tentu masih banyak PR beliau yang harus beliau laksanakan, terutama menyangkut pelayanan birokrasi ya. Siap.
sudah mulai membaik, ya kan. Keluhan-keluhan itu ya tidak banyak ya, karena mereka sudah tahu tentang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian untuk khususnya kantor perwakilan Dukcapil, alhamdulillah tidak terpusat di Martapura, karena Oku Timur ini kan cukup luas ya, cukup jauh, apalagi yang berada di perbatasan Tugu Mulyo Oki. Mereka tuh berpikir kalau mau ke Pemda sangat jauh, belum memikirkan ongkos minyak, belum memikirkan kerusakan kendaraan motor, pecah ban, macet, belum memikirkan keamanan di jalan, selamat apa enggak, belum memikirkan di kantornya pusat Pemda Oku Timur itu bisa ketemu. Iya, benar. Nah, akhirnya mereka berpikir dalam satu hari itu seharusnya mereka bisa upah harian dapat 100.000, ya kan? Mereka itu nggak kerja, berangkat itu minimal 175.000 habis. Iya. Dan sampai di sana misalnya membuat KTP-nya blankonya habis. Blanko habis, Nah, benar. jadi perlu persiapan yang matang gitu. Nah, alhamdulillah Bapak Bupati sudah menerapkan kantor perwakilan di beberapa titik, dan itu nggak perlu harus ke Martapura dan bisa terjangkau, lebih dekat jaraknya. Kemudian yang kedua, masalah pelayanan kantor pos kita ini kan masih bangunan-bangunan lama ya. Mereka kan instansi vertikal, mungkin ada harapan kita selaku tokoh bisa ada komunikasi. Contoh misalnya di desa Nirwana, Burnai, ya kan, Semendawai Timur itu kan masih terpusat di Gumawang BK10, dan itu cukup jauh, seperti ngambil BLT, ya kan, bantuan sosial dari pemerintah, ya meskipun tidak banyak, tapi ini kan memberikan semangat kepada mereka, tetapi dengan jarak tempuh yang jauh, ya. Nah, yang sekarang jadi kendala juga, karena biaya mereka berangkat itu sudah minimal itu ya 60 sampai 65.000 tuh habis, itu udah hemat itu. Belum ongkos minyak, rokok, makan, ya kan. Sementara uang yang BLT yang diterima itu ya segitu jumlahnya. Bener. Nah, ini seperti kayak disunatnya bukan karena ini, karena operasional Operasional, nah, setuju. Kalau memang bisa dikomunikasikan kantor pos, bisa dibuat kantor pos pembantu di daerah Nirwana atau Semendawai Timur, ya kan? Misalnya ada kantor camat, ada yang kosong satu, ya diperbantukan aja pegawai kantor posnya di sana untuk melayani khususnya di bidang bantuan pemerintah, contoh BLT tadi. Wah, ini harus saya akui ini saran yang sangat bijak ini. Ini benar-benar tokoh masyarakat yang memahami kebutuhan masyarakat dari hal-hal kecil tapi sangat berarti untuk mereka. Izin kolonel, ada satu hal lagi yang Oku Timur kan daerah pertanian. Kelangkaan pupuk. Ini kan sekarang masih banyak terjadi di masyarakat. Ada solusi tidak dari kolonel? Gimana sih untuk pupuk ini? Ya. Jadi kelangkaan pupuk ini bukan hanya di Oku Timur, tapi memang nasional. Ya, benar. Dan memang ada bagian yang memang harus kita perbaiki. Kemarin sudah diperbaiki oleh Pak Bupati. Contoh misalnya data kelompok tani itu memang harus didata masing-masing. Didata dan ditandatangani oleh Pak Bupati langsung. Nah, ini sudah ditindaklanjuti Bupati. Mudah-mudahan ke depan pupuk ini sudah bisa teratasi kesulitan kelangkaan ini. Kemudian program Pak Prabowo ini kan luar biasa ini untuk ketahanan pangan. Ya, karena pupuk ini merupakan darahnya rakyat. Kalau darahnya ini nggak ngalir ya rakyatnya mati. Benar, seperti itu. Benar, kolonel. Alhamdulillah kita dengar bersama ya, pupuk ini akan dimaksimalkan karena akan menunjang produktivitas ketahanan pangan. Harus. Kita bisa ketahanan pangan, pupuknya nggak didukung ya, ya sama saja ngarepin dari langit apa biar subur, biar ya enggak juga. Harus di backup, dibantu dari pupuk. Selain dari pemerintah, Oku Timur juga membantu masyarakat memberikan pupuk non kimia secara cuma-cuma. Alhamdulillah. Ini kabar yang sangat baik untuk masyarakat. Dan izin penegasan, kolonel yakin di bawah kepemimpinan Kak Nonasin 1 periode terakhir ini
masalah pupuk bisa diselesaikan dengan bertahap? Ya, saya kan pernah jadi pemimpin ya, tahu ya. Hmm. Tahu mana yang pura-pura bekerja, mana yang bekerja itu tahu. Insya Allah Amin. dengan kepemimpinan Bapak Haji Lanosin sebagai Bupati Oku Timur ini, insya Allah kelangkaan pupuk akan bisa teratasi ya. Amin, amin ya Allah. Kolonel, ini juga saya ingin mencermati anak-anak muda. Ya. Ini Oku Timur luar biasa ini, sahabat Ngopi Sumsel. Di antara kabupaten-kabupaten lain, pemilihnya pada saat pilkada kemarin termasuk yang paling tinggi. Ya. Ini kalau menurut Kolonel, ini memang masyarakatnya sudah pintar atau keinginan masyarakat untuk menyuarakan suaranya itu memilih pemimpin memang sudah apa ya, dalam artian berkontribusi langsung, bagaimana mempunyai kekuatan seperti itu, Kolonel? Ya, yang pertama edukasi ya kepada mereka, pendekatan, wawasan, dibantu dari kemampuan mereka cara berpikir ya kan. Karena mereka ini kan kalau tidak kita ayomi, mereka dengan gampang ya. Dengan gampang beralih, tapi mana kita berikan pendekatan, edukasi, wawasan. Sebenarnya hanya disenggol saja mereka ini tidak sulit sebenarnya. Jadi apalagi anak muda ya. Ya, anak muda ini ya, mereka ini mobilitasnya kan tinggi ini. Sangat tinggi. Memang ya kita tidak harus melupakan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah tua-tua juga tidak. Tapi itu tapi anak muda jangan dilupakan. Ini kadang-kadang kita melupakan mereka, padahal mereka ini motornya suara ini sebenarnya ini. Tapi di satu sisi, Kolonel, terlepas dari persaingan politik kemarin, saya melihat juga dua sosok Kak Lanosin dengan Pak Herman Deru sama dalam berkampanye riang gembira. Yeah. Tidak menjelekkan pihak apalah lawan politik. Yeah. Pandangan Kolonel sebagai panglima perang ya kemarin ya. Yeah. Itu bagaimana itu? Memang apa? Itu memang kesepakatan bersama atau gimana itu? Ya memang ya beliau ini kan bukan baru nyalon ya. Pernah menjabat dan pernah kampanye sebelumnya. Dan ternyata politik riang gembira itu ya sangat menguntungkan dari sisi komunikasi itu kan lebih menyejukkan. Asli, serius, karena benar. Kita jual program, bukan kita jual menghasut orang, tidak. Tapi jual program yang kita tawarkan dan programnya jelas. Ya, kenapa kok tidak kita pilih? Iya, benar sekali Kolonel. Dan seakan-akan masyarakat sudah cerdas dan untuk apalah ya ribut, berperang, saling ejek gitu. Tapi izin Kolonel, ini sahabat Ngopi Sumsel, kami bakal datang lagi ke rumah ini dan untuk podcast lagi. Tapi ke depan mungkin akan dengan topik yang berbeda. Saya ingin mengulas soal bagaimana seorang tokoh masyarakat dalam membina lingkungannya. Nah, tapi terakhir Kolonel, izinkan saya bertanya, mohon sedikit arahannya kepada masyarakat Oku Timur, Sumsel umumnya, bagaimana yuk kita dukung kepemimpinan Kak Lanosin dan Pak Herman Deru. Mohon arahannya. Baik. Jadi kepada seluruh masyarakat Sumsel, khususnya Oku Timur ya. Siap. Pilkada telah selesai, pilihan sudah ada yang dipilih, sudah siap. menang. Gubernur kita Sumatera Selatan Bapak Herman Deru Uji Ujang sebagai wakilnya, dan Oku Timur yaitu Pak Haji Lanosin dan Yuda sebagai Bupati dan Wakil Bupati Oku Timur. Nah, tentunya yang pertama kita bersyukur ya, alhamdulillah semua itu tidak terlepas dari doa. Dan memang sudah digariskan oleh yang di atas ya, itulah pemimpin kita. Mari kita sama-sama dukung program gubernur dan program Bupati Oku Timur seperti sesuai dengan program visi misi mereka yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat ya, terutama di bidang keamanan. Ya. Kalau nggak aman ya bagaimana mau membangun, karena kuncinya hanya satu, harus aman. Nah, saya yakin dan percaya Amin, ya Allah. Masyarakat Sumsel sudah cerdas, termasuk Oku Timur. Mari kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita ini diberi kekuatan, amin ya Allah, dan diberi kesehatan, diberi keselamatan sampai selesai menyelesaikan jabatan yang mereka emban, dan tidak ada lagi konflik karena beda pilihan ya. Karena beda pilihan terus kita masih terus sampai 5 tahun, tidak. Ini kan politik ya kan. Kadang-kadang
memang kita memaklumi ya. Beda pilihan itu kadang-kadang ribut. Ya, ya wajar. Tetapi yang lebih wajar lagi, yang saya katakan nggak wajar apa wajar, pilihannya sama itu kadang-kadang ribut juga. Iya, oke sahabat Kopi Sumsel, itu nasihat dari seorang tokoh masyarakat di Oku Timur. Bukan hanya untuk masyarakat Oku Timur, tapi itu juga nasihat untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Ingat, pilkada sudah selesai prosesnya, kita dukung pemimpin yang terpilih. Dan pastinya kita doakan semoga Kolonel Ruslan selalu sehat dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan untuk saat ini dan ke depannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kolonel. warahmatullahi wabarakatuh.